begitu bayi lahir kita melakukan beberapa pengkajian. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan warna kulit, yaitu kita melihat apakah warna kulit bayi merah muda, pucat atau berwarna biru. Jadi di sini bayinya berwarna merah muda, yang artinya bayi tersebut sehat dan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot, di mana kita melihat apakah bayi aktif atau lemas. Jadi di sini bayinya terlihat aktif ya, di mana kita menyebutnya dengan bayi normal atau sehat. Selanjutnya kita melakukan pengkajian usaha nafas, di mana kita melihat apakah bayi menangis kuat atau merintih dan lemah. Jadi bayi tersebut menangis kuat. Selanjutnya, setelah bayi di ruang rawat inap, kita melakukan pemeriksaan umum, di mana kita melakukan pemeriksaan tonus otot, yaitu melihat bayi tersebut aktif atau tidak. Selanjutnya, keaktifan dinilai dengan melihat posisi dan gerakan tungkai dan lengan. Jadi pada bayi BBL cukup bulan yang sehat, ekstremitas dalam keadaan fleksi dengan gerakan tungkai serta lengan aktif dan simetris. Selanjutnya, tangisan bayi. Tangisan melengking ditemukan pada kelainan neurologis, sedangkan tangisan lemah dan merintih ditemukan pada kesulitan bernafas. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana kita tahap awalnya kita mengukur suhu bayi. Jadi di sini saya menggunakan termometer digital. Ini di sini suhu bayi 37 derajat Celcius, yang artinya normal. Selanjutnya pemeriksaan kulit. Jadi normalnya BBL berwarna merah muda seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya BBL yang kulitnya berwarna merah sekali menunjukkan kerapuan sistem vasomotor. Acrocyanosis atau kebiruan pada ekstremitas menunjukkan bayi kedinginan. Cyanosis atau kebiruan menunjukkan bayi kekurangan O2. Kulit seperti marmer atau cutis marmorata menunjukkan penyakit berat. Pewarnaan mekonium atau mekonium staining pada vernix caseosa, kulit, kuku, dan tali pusat ditemukan pada bayi dengan riwayat fetal distress. Ikterus atau warna kuning paling mudah dilihat di daerah dahi. Yang kedua, ras, lesi, bintik-bintik ada atau tidak. Jika ada, seperti apa warna bentuknya, ada cairan atau tidak. Vernix caseosa lanugo ada atau tidak. Vernix caseosa, apa sih maksudnya? Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan kepala. Jadi di sini kita melihat fistula kepala ada molase atau tidak, fontanella anterior dan posterior, bentuk, ukuran, rata, cekung atau mencembung. Selanjutnya pemeriksaan pada wajah. Jadi kita melihat adakah kelainan khas, misalnya sindrom Down atau bayi Mongol, apakah wajah simetris atau tidak di tempatnya. Jadi di sini wajah pada bayi itu normal ya dan simetris. Selanjutnya pemeriksaan pada mata. Jadi kita melihat sklera tampak tanda perdarahan atau tidak. Jadi di sini sklera matanya
tidak terdapat perdarahannya, ada sekret atau tidak, ukuran dan reaktivitas pupil baik atau tidak, arah pandangan jarak dan bentuk mata, gerak bola mata simetris atau tidak. Jadi, jarak antara katus medial dan mata tidak boleh lebih dari 2,5 cm. BBL kadang menunjukkan gerak dan mata berputar dan tidak teratur atau strabismus. Selanjutnya, pemeriksaan telinga. Jadi, posisi dan hubungan dengan mata dan kepala jika ditarik dari horizontal melewati mata, seharusnya melewati sedikit bagian atas telinga. Jadi begini ya, ditarik dari mata melewati bagian atasnya. Daun telinga yang letaknya rendah atau low set ears terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Kemiringan telinga terhadap garis vertikal maksimal 10 derajat. Adakah daun telinga, posisi lubang, bentuk lekukan, bagaimana tulang rawan terbentuk atau tidak? Bayi prematur biasanya tulang rawan belum terbentuk. Jadi bisa kita lihat pada bayi ini nampak normal. Selanjutnya pemeriksaan pada hidung. Kita melihat bentuk, posisi, lubang dan lendir. Ada tidak, ada kemilia, bintik keputihan yang khas terlihat di hidung, dan dahi pipi yang menyumbat kelenjar sebaceous yang belum berfungsi. Jadi bisa kita lihat hidung bayinya normal. Posisi lubangnya itu benar-benar pada posisinya. Selanjutnya pemeriksaan pada mulut bayi. Kita melihat bentuk bibir, lihat dan raba langit-langit keras atau tidak. Tenggorokan, bentuk dan ukuran lidah, lesi serta sekret. Jadi kita meraba daerah bibir, ada palatum diraba apakah utuh atau tidak. Ketidaksimetrisan bibir menunjukkan adanya palsi wajah. Jadi bisa kita lihat bibir pada bayi tersebut normal. Selanjutnya pemeriksaan leher. Jadi kita melihat massa pembesaran kelenjar ada atau tidak, pergerakan leher apakah ada hambatan, kesan nyeri saat bayi menggerakkan kepala. Selanjutnya pemeriksaan dada. Jadi kita melihat kesimetrisan saat tarik nafas, adakah rintihan, adakah retraksi rintihan, dan retraksi dada tidak normal menunjukkan gangguan nafas. Kita melihat payudara tampak membesar atau tidak. Adakah sekresi seperti susu BBL, payudara kadang membesar, dan tampak sekresi susu akibat pengaruh hormon estrogen dan maternal. Selanjutnya ekstremitas atas, yaitu kita melihat kesimetrisan bentuk dan ukuran, jumlah jari, ada selaput atau tidak, tampak garis lapak tangan ada atau tidak. Jadi ini karena tangannya susah digerakkan, jadi kita bisa lihat terdapat 5 jari. Jadi lengkap ya, telapak tangannya juga terdapat garis-garis. Selanjutnya ekstremitas bawah, bisa kita lihat kesimetrisan bentuk dan ukuran, jumlah jari, adakah selaput atau tidak, tampak garis lapak kaki atau tidak. Jadi bisa kita lihat terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah juga 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya
memiliki garis telapak kaki.